Unipar Jember Podcast. Halo Cece. Halo Dan. Gimana kabarnya hari ini? Pagi, tengah siang, alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Sangat spesial. Dari adik-adik mahasiswa. Teman-teman aja panggilnya. Oh, teman-teman aja ya. Biar serasa tua gitu ya nanti kita ya. Iya benar. Serasa tua. Jadi teman-teman aja. Teman-teman. Oke, teman-teman dari Prodi apa? PLB itu pendidikan luar biasa. Oke. Ada di sini ada Ridwan, ya, ada Maria sama ada Agus santai lah, santai. Ya, santai. Gak usah grogi. Groginya pindah ke Agus. Oh gitu. Kita duduknya berdekatan. Terus bergilir ke Ridwan habis itu. Oke. Semester berapa nih? Semester berapa sekarang ya? Masuk 6 ke ya? semester 6. Masuk Semester 6. Oke. Ridwan kan dari timur ya? Iya. Dari Papua ini. Jauh sekali. Iya. Kalau Maria ini dari Malang. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kelahiran Kalimantan Barat. Iya, aslinya sana, Bu. Aslinya mana? Kalimantan Barat, ya. Oh, Cuma Malang itu sekolahnya di Malang. di Malang. Ya. Oh, iya. Kalau Agus dari Warga sekitar. Oh, warga sekitar. Anggulu. Oh, Anggulu. Lokal ya, lokal wisuda. Anggulu, ya. Lokal. Oke. Apa yang akan kita bahas hari ini dan kita mau melihat pandangan mereka dulu terhadap diri tentang mereka. apa? Ya. Tentang diri mereka? Tentang diri mereka dulu gitu. Karena kan siapa Agus sama Maria ini kan disabilitas tuh, ya kan, di sini, ya kan. Kita ingin melihat kesulitannya. Disabilitas apa? Bisa dijelaskan nggak dan kita nggak ngerti loh. Oh, iya. Agus bisa dijelaskan dulu disabilitas apa? Perkenalan. Introduction dulu. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Agus Hermawan, biasa dipanggil Agus, bisa dipanggil Agus. Teman-teman bisa juga manggilnya biasa Agus. Kebetulan ada panggilan khusus. Iya. Agus juga ternyata. Agus gitu. Kebetulan saya di sini dikasih door prize sama Allah juga, Tuhan sama Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan saya di sini disabilitas tunanetra. Tunanetra sendiri yaitu orang yang mengalami hambatan dalam penglihatan, seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Agus tunanetranya dari lahir atau menjelang dewasa baru berkurang gitu atau gimana? Kalau tahu tunanetra totalnya itu masih baru kemarin, tahun kemarin pas waktu masuk kuliah. 2019. Berarti sebelumnya awas masih bisa lihat. Masih bisa lihat. Sangat jelas. Ya, Awas. mungkin Samar gitu ya, Agus iya. ya. Samar ya. Oke. Maria. Ya. Paling cantik di sini. Perkenalkan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Evimia, asal saya dari Kalimantan Barat. Kotanya? Kotanya Nangapino. Oke, ya. Di sini saya punya keistimewaan. Seperti yang teman-teman lihat, di sini saya punya keistimewaan yang biasa dibilang tunadaksa. Ya. Terus kelainan ini tuh dari lahir. Emang dari lahir udah dari lahir ya. Iya, Tuhan ngasihnya kayak gini. Oke. Terakhir dari Ridwan. Iya, halo teman-teman. Nama saya Firdaus Ridwan Sutarta, tapi biasa teman-teman manggil Ridwan. Tapi biasa juga Teleng. Itu seperti apa ya? Mungkin nama panggilan yang biasa ada di UKM kesenian gitu lah. Bisa diartikan nggak? Ada arti khusus nggak? Ada. Apa? Itu dalam bahasa Madura miring artinya. Oh, miring. Iya, karena suka miring-miring begitu. Iya. Oke, anyway saya dari Papua, jadi saya mahasiswa yang paling bisa dibilang paling jauh di antara dua ini dari Papua, tepatnya Merauke. Ya, jadi saya mahasiswa semester 6 pendidikan luar biasa dari sana. Dan kebetulan saya mahasiswa pada umumnya, artinya saya tidak memiliki keistimewaan seperti teman-teman saya. Dia tidak memiliki kekhususan. Ada sebenarnya. Teleng itu tadi miring-miring. Baru saja diberikan oleh UKM. Iya.
Tersembunyi sepertinya ya. Tersembunyi, tidak terlihat. Jadi harus diamati dulu, baru nanti terlihat gitu. Oke, dari Agus dulu ya, dari Agus. Agus, selama perkuliahan ini kan sudah ini kan semester 6 ya, berarti ya? Tunggu dong Dan, aku pengen bahas ini dulu. Kenapa dia masuk PLB? Oh iya, masuk PLB dulu. Jangan langsung bahas kuliah, nanti aja itu. Dia sudah ini keringetan dia kalau sudah bahas kuliah. Santai. Oke. Aku pengen tahu alasannya mereka ini masuk PLB di Unipar Jember ini. Oh iya, apalagi yang Maria sama Ridwan ya, kan jauh ya dari. Iya, jauh. Kalau ini kan lokalan. Nanti aku juga penasaran, kenapa dia milih Unipar Jember? Gimana nih Gus? Alasannya apa nih kok milih PLB ini? Kalau kebetulan dulu pas masih bisa lihat tuh keinginan kuliah tuh nggak ada. Kebetulan dulu tuh habis lulus sekolah ya niatnya bisnis gitu, buka-buka usaha di Ambulu sana sekitar rumah lah. Dan kebetulan dapat rezeki kayak gini dari Tuhan. Jadi otomatis beralih cita-cita lagi. Kebetulan sama guru-guru di SLB dulu itu direkomendasi suruh kuliah di Unipar sini. Kebetulan juga kenal sama Bapak Mais juga. Setelah itu ya di sini. Jadi yang mengarahkan guru-guru di SMA-nya dulu ya? Iya. Oke. Dulu sempat buka bisnis, Gus. Bisnis apa nih rencananya dulu itu? Dulu kalau saya itu ingin buka kayak kafe gitu. Buka kayak kafe tingkat 2 gitu, di atas kafe yang di bawah itu bisnis kayak jualan fashion entah baju, celana, topi kayak anak-anak milenial kayak gitu. Harusnya seperti itu ya pandangannya dulu. Tapi karena Tuhan memberikan kekhususan untuk Agus, akhirnya justru malah semakin tinggi cita-citanya sekolah lagi ya. Sekolah lagi. Alhamdulillah. Lanjut deh, gimana nih Maria? Maria. Ya, sebelum Tahu dari tunggu. Tahu kan Maria sama Firdaus ini kan dari luar pulau ya. Iya. Tahu terkait Unipar itu dari mana? Dari mana Ya. gitu loh. kan kebetulan dulu saya SMA-nya sama SMP-nya di Malang. Oh, di Malang. Terus juga kebetulan juga ada kakak-kakaknya nih yang dari Bakti Luhur udah Bakti Luhur, kuliah di sini. Jadi dari situ. Oh, dari info dari Ya, kakak dari tingkat ya. kakak-kakaknya. Oke, kakak tingkat. Oke. Selain itu, selain kakak tingkatnya menyarankan untuk di sini, pasti ada pertimbangan secara Iya, pribadi ya. Iya. Kenapa kok Kenapa? jatuh hati ke PLB Unipar nih? Dari Malang pindah ke Jember. Kan sebelumnya kenapa kok milih Unipar ya? Yang pertama di sini kan kampusnya udah inklusi. Karena dulu pernah ada penolakan. Pas mau masuk sekolah itu banyak banget penolakan. Jadi kayak kenapa kok milih di sini, terus kayak dapat informasi juga kalau di Unipar itu nerima nih anak-anak kebutuhan khusus, di sana sudah inklusi. Jadi oh ya sudah di sini aja gitu. Oh, berarti Maria dulu pernah di sekolah-sekolah itu pernah dalam tanda kutip ditolak gitu ya. Bener banget. Itu tepatnya pas mau masuk SMP. Oh, SMP. Jadi kan, Alasannya kenapa kok ditolak itu kenapa? Karena mereka tidak memiliki fasilitasnya, apa karena mereka memang tidak mau ada mahasiswa disabilitas atau mereka Atau ada cara pandang lain ada cara pandang lain yang berbeda Apa mereka terkait menyampaikan ke Maria? pernah menyampaikan nggak itu ke Maria? dulu kan ya tamat SD terus mau masuk ke SMP dan kebetulan itu pas di Kalimantan. Kayak Oh, SD-nya di Kalimantan? Iya, di Kalimantan itu SD-nya di desa saya. Terus habis itu mau coba masuk ke SMP dan itu kayak penolakannya ya yang pertama ya bilangnya kayak nanti kasihan teman-temannya pada ngebully kan kondisinya kayak gini, nanti kasihan mental anaknya, takutnya dia malu atau gimana gitu. Pokoknya dari setiap sekolah yang mau didaftarin gitu mesti ngomongnya kayak gitu. Oh, Iya. seperti itu. Posisi di Iya, Kalimantan. di Kalimantan. Oke. Itu sekolah umum ya? Iya, sekolah umum. Oke. Karena di Kalimantan belum ada sekolah yang kayak Khusus. ya buat nerima anak-anak berkebutuhan khusus dulu. Cuma kalau sekarang mungkin Sudah ya ada udah ya, ya, sudah yang ada. umum juga mungkin bisa nerima gitu. Terus akhirnya pindah ke Malang kan Maria ya? Ya pindah akhirnya ke ketemu Malang. sama suster-suster dari Bakti Luhur, terus ayo gimana kalau sekolahnya di Malang gitu. Oke. Akhirnya sekolahnya di Malang. Malang ya. kembali ke ini PLB tadi. Ya. Nah,
Apalagi nih pertimbangannya nih? Oke, kenapa kok bisa masuk sini lagi selain di sini inklusi, terus ya di sini juga kan dulu di Bakti Luhur ya lihat anak-anak kayak gitu, pengen deh gitu, kayak gimana sih Kak misalnya ngajar mereka gitu, kayak gimana ya rasanya jadi gurunya mereka gitu. Kan kondisinya aku juga hampir sama nih sama mereka ya, jadi tahu gitu ya, tahu ya. kayaknya gimana ya kalau misalnya sekolahnya, kuliahnya nanti ngambil jurusan emang buat ngajar mereka, jadi ngambilnya PLB. Terus kebetulannya juga di sini biayanya terjangkau. Terjangkau. Iya. Jadi ada opsi lain kan? Iya, ya. benar. Oke. Kita lanjut Berikutnya. ke Ridwan. Ridwan. Iya. Dari Papua loh. Iya. Dari Merauke ke Surabaya itu harus transit dulu, nggak bisa langsung. Iya. Dan biayanya juga mehong. Apa pertimbangan atau alasan Ridwan memilih Bentar, ini? tahu dulunya dari mana? Oh, tahunnya. Tahu Dari mana, dulunya Ridwan? dari mana? Jadi saya mungkin apa ya, hampir sama dengan kebanyakan anak-anak di Papua ya. Maksudnya yang kayak gini. Saya mungkin dari latar belakang yang sangat-sangat umum. Artinya dulu kan sekolah kan SMK ya. SMK umum itu ambil jurusan yang memang sangat berbeda dengan apa yang saya ambil sekarang. Apa itu? Dulu saya ngambil TKJ. Apa TKJ? Teknik komputer dan jaringan. Ya, Oke. itu kan bisa dibilang yang Menyimpang ya? menyimpang sekali. Jadi seperti banting setir. Iya, Nah, iya. jadi saya berpikir begini. Kalau saya meneruskan jurusannya saya ini, sebenarnya tidak ada yang salah dalam Tidak hal ada ini. yang salah. Tapi saya memperhatikan bahwa kebutuhan di daerah saya ini sebenarnya apa sih yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang sana. Dan saya menyadari bahwa ternyata yang mereka butuhkan ini selain kesehatan, pendidikan, terus juga ada beberapa hal mungkin terkait apa namanya, ya terkait edukasi juga pada akhirnya. Dan itu yang membuat saya akhirnya ingin mengambil jurusan-jurusan keguruan. Khususnya PLB. Dan Kenapa kebetulan kok memilih PLB? PLB. Karena kan PLB kan spesifik ya, sesuatu yang mungkin bagi orang itu berbeda Iya. gitu loh. Biasanya kan kalau guru kan PG PAUD, Iya. PG SD kan seperti itu ya. Iya. Kenapa ini kok ke PLB gitu? karena sebenarnya bapak guru PLB. Oh. Bapak guru PLB, bapak guru SLB di sana. Jadi termasuk ya orang-orang perintis juga dari tahun 2000-an awal. Berarti di sana juga ada sebenarnya sekolah khusus untuk Disabilitas. disabilitas atau pendidikan inklusi. Di sana ada? Iya, kalau di Kota Merauke itu ada sebenarnya satu ya SLB-nya, itu SLB Negeri Anima namanya. Cuman lokasinya saja kayak SD-nya nanti di mana nanti SMP-nya sama SMA-nya gabung kayak gitu. Oh, gitu. Jadi berbeda tempat. Tapi masih dalam naungan itu negeri. Berarti dari itu ya, mengikuti jejak orang tua gitu. Jejak orang tua dengan pilihan hidup mungkin juga. ini pertama mungkin panggilan hati sepertinya ya, karena dia awal sudah memilih jaringan komputer tadi kan, terus pindah dia ke PLB. Sebenarnya tuh panggilan hatinya dia. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena kalau nggak dari hati biasanya nggak akan lanjut terus ini. Iya. Iya kan? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Gus dari tadi diem aja. Iya. Kenapa Gus? Ada yang Haus, ditanyakan? haus. Ini minum dulu. Iya, oh Boleh iya kan? loh. Nih. Awas. Oke. Maria sama Maria, Ridwan. Ridwan, Saya siapa? kan. Sudah. Oke. Sama-sama. Selanjutnya saya ada pertanyaan nih Dan. Oke. Setelah masuk PLB Unipar ini, pasti ada bayangan atau ada keinginan sistem pembelajaran sesuai kebutuhan kita, ya kan? Kalau inklusif kan berarti kan harus sesuai kebutuhan muridnya kan, harus sesuai kebutuhan mahasiswa. Nah, apa bayangan Anda, keinginan Anda saat sudah masuk di PLB Unipar itu, apa yang Anda harapkan? Ridwan dulu dah, gantian dari tadi Oh kasihan iya, Agus terus. sepertinya dia mau menghilangkan nervousnya dulu. Yang dulu. Oke, Ridwan dulu. Jadi bagaimana tadi Bu? Apa yang saya Iya, yang Harapan. diharapkan Harapan. dari Unipar ini apa? Harapan. Terkait ini pendidikan inklusif ya, Pembelajaran, pembelajaran ya, seperti apa? Mungkin kamu punya ini ya, keinginan atau unek-unek ini ya, di dalam sebenarnya saya berharapnya seperti ini. Nah, terus kemudian yang sudah didapat di Unipar ini apa? Ceritakan. Oh iya. Mungkin dari awal ya, saya masuk ke sini kan sekitar tahun 2019 ya. Itu dimana dulu kan Unipar masih IKIP dulu ya. Iya, benar. Namanya dulu masih IKIP. Dulu memang
saya tidak terlalu paham tentang inklusif sebenarnya. Oke. Ya, cuman paham. Karena habis banting setir itu Iya, nggak paham. jadi inklusif ini masih sesuatu yang sangat asing baru. Asing baru. Dan baru itu. Jadi saya tidak terlalu berharap banyak ya maksudnya untuk ini apa namanya? Pembelajaran itu. Karena ya saya mungkin menetapkan standar yang selayaknya universitas lainnya. Tapi setelah saya terjun di dalam dunia apa istilahnya disabilitas seperti ini, ternyata ada yang beda. iya, saya menemukan bahwa yaitu ada sesuatu yang baru di dalam bagaimana caranya akhirnya kita ini bisa memberikan sistem pelayanan yang baik. Artinya pelayanan pendidikan ini. Nah, jadi akhirnya dari situ saya tahu inklusi itu seperti apa. Nah, inklusi itu kan adalah apa ya istilahnya kayak berbalik dengan eksklusif. Jadi kalau eksklusif berarti sesuatu yang sangat khusus. Dan tidak bisa dijadikan satu. Benar. Dengan inklusif kan artinya harus semua jadi satu melebur. Nah, saya mengharapkan bahwa benar-benar kampus ini bisa tidak hanya menerima. Karena kalau kita berbicara menerima dan mengayomi itu sesuatu yang berbeda. Jadi seperti kayak dulu saya berpikir bahwa kampus ini akan mengayomi dengan baik gitu maksudnya, dengan sangat-sangat efektif. Tapi kan ternyata itu butuh proses tuh. Iya benar. Jadi nggak langsung apa istilahnya dalam semalam kita bisa merubah semua hal, apalagi sistem. Jadi mungkin harapan saya dulu seperti itu. Tapi saya melihat sekarang apa istilahnya kayak berjalan ke arah yang lebih baik sih. Maksudnya banyak sekali upgrade di sistem pendidikan di Unipar. Jadi ada perubahan. Ada perubahan yang sangat cukup signifikan. Terutama dalam hal apa, Wan? Yang paling kamu rasakan sepertinya ini sudah mulai berubah, tapi yang kamu rasakan yang paling kamu anggap ini sudah berubah lebih baik. Iya. Mungkin lebih ke ini sih, mindset mayoritas mahasiswa di sini. Artinya dulu itu kayak bagaimana ya? Mungkin mahasiswa saat melihat teman-teman seperti ini mereka akan sangat-sangat tabu gitu loh maksudnya. Karena mungkin mereka bisa saja paham, tapi belum tentu peduli gitu loh maksudnya. Nah, kalau saya melihat sebatas tahu aja, seperti itu gitu aja. Makanya semakin kesini saya melihat mereka semakin cukup ada benih-benih kepedulian. Karena kita tahu sendiri bahwa hanya karena mereka tahu banyak bukan berarti mereka peduli. Karena kepedulian itu memang lahir dari pemahaman bertemu sama pengalaman. Jadi itu yang saya perhatikan dan itu bisa kita dapatkan di Unipar sekarang. Dan lingkungan di sini menerima. Iya. Berikutnya terwakili ya. Kayak terwakili gitu. Mungkin kalau dari saya ya kelasnya akses ke mana-mananya tuh udah lebih mudah. Iya gitu. Tapi ternyata ya masih butuh proses. Iya, prosesnya. Tapi nggak apa-apa kan berproses, nggak kayak maunya kayak gini nih dari mahasiswanya terus langsung ada, enggak kan berproses. Cuma harapannya ke depan ya semoga ada perubahan lagi mengenai aksesnya untuk disabilitas. Gus, gimana Gus? Sudah redakan nervousnya? Perlu minum. Gimana Gus? Ayo Gus, semangat Gus. Gimana Gus? Kalau saya sendiri dulu awal-awal masuk di Unipar ini harapannya ya bisa diterima mungkin, terus dari aksesibilitas dari lingkungannya, dari teman-teman mahasiswa yang lain itu bersahabat. Dulu kalau baru-baru masuk dulu ya masih ada kayak yang dikatakan sama Mas Ridwan sama Mbak Maria barusan, kurang lebih kayak seperti itu. Dulu masih namanya IKIP. Awal-awal dulu seperti itu. Tapi sekarang kalau pandangan dari saya tuh Unipar sendiri tuh udah mulai berkembang juga, udah ada peningkatan yang baik lah, signifikan gitu. Udah mulai ada pendampingan terhadap disabilitas itu salah satu program yang sangat membantu untuk teman-teman disabilitas tuh sangat membantu sekali. Seperti itu. Setelah itu kayak pengadaan belajar bahasa isyarat untuk teman-teman tunarungu kayak gitu juga. Terus sekarang lagi mau ada ngadain program komputer bicara untuk teman-teman tunanetra yang masih belum tahu tentang komputer bicara. Itu sudah sangat membantu sekali. Ya harapan saya peningkatan gitu. Banyak ya, dan ternyata programnya ya dari PLB ya. Oke. Yang paling dirasa paling berbeda apa Gus? Perbedaannya dari yang mungkin waktu di IKIP dan sekarang sudah menjadi Unipar nih. Kamu merasa ada perbedaan yang lebih baik itu yang bagian apa? Mungkin kalau dari saya sendiri tuh mungkin lebih diperhatikan lah sama Unipar. Mungkin seperti itu. Lebih diperhatikan lah. Oke. Maria sama ya? Agak diperhatikan juga gitu. Itu yang dibutuhkan. Masuk ke prokernya Pak Rektor nih. Iya. Oke. Terus berikutnya gini,
kita lebih ke pandangan umum ya, maksudnya pandangan umum terkait menurut ini untuk aku sama Maria dulu. Pandangan umum lingkungan ya, karena kan kalau Agus kan rumahnya di sini ya, tapi kan di sini ngekos ya, Iya. ngekos. Mari kan juga ngekos juga kan di sini, ya kan. Pandangan masyarakat sekitar terkait apa ya, keistimewaannya Agus sama Maria itu seperti apa sih? Gitu loh, selama ini, gitu loh, Responnya, selama ini. ya. Responnya, gitu kan pasti ada kan, gitu kan. Pasti nggak mungkin kan diem aja gitu kan, nggak mungkin, pasti ada yang bersuara itu kan, pasti ada. Itu seperti apa? Mungkin Maria dulu. Ya. Kalau saya ya mungkin pertama kali orang lihat itu kayak kaget. Ya, terus Kaget. bakalan mungkin dari beberapa orang bakalan cuma kaget aja. Sebenarnya kepo pengen nanya cuma nggak kayak gimana ya. Jangan deh, mungkin kayak jangan, Kasihan, kasihan. kasihan Tapi ada betul. nih yang kepo langsung nanya, Mbak kakinya kenapa gitu. Oh, to the point gitu Iya, ya. langsung to the point. Iya. Dan kayak kalau misalnya itu kayak cuma sebatas nanya kaki, ya kan itu wajar. Karena orang pertama ngeliat aku pasti penasaran. Karena kalau aku juga lihat sesuatu yang baru juga pasti penasaran. Ya udah dijawab. Ketika ditanya seperti itu, perasaan Maria gimana nih? Udah biasa aja, Bu. Sudah menjadi Sudah biasa. Iya, karena udah dari kecil kan diliatin banyak orang terus mesti ditanyain terus kayak gitu. Ya udah biasa aja. Biasa aja. Iya. Udah biasa aja. Pernah nggak merasakan tersinggung ya, atau sakit hati? Sakit hati gitu. Atau ada pertanyaan yang seperti apa yang Atau- membuat kamu merasa kecil hati, atau merasa aku nggak nyaman dengan pertanyaan ini, dan kamu merasa itu Atau bagian dari privasimu dan mungkin orang nggak perlu tahu. mungkin Maria berpikir, kenapa sih orang ini kok nanya seperti Iya, itu, kenapa gitu. Pernah loh. nggak? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Pernah. Pernah ya. Pernah banget. Apa nih contohnya? Contohnya. Contohnya nih, kan aku kakiku kayak gini ya. Terus kalau pada umumnya kan kayak pakai celana gini-gini. Terus mereka pasti nanyanya, itu kalau pakai celananya gimana Mbak gitu. Mesti ditanyanya gitu. Kan Sesuatu yang harusnya nggak perlu ditanyakan Iya. gitu ya, tapi malah ditanyakan terus gitu ya. pas pertama dengar kayak gitu, penting kah gitu kayak. Oke, kayak ya bisa gitu. Cuma jawab bisa Bu, buktinya ini bisa dipakai gitu. Walaupun sebenarnya saya Iya, kesel. coba. Oke, wes nggak apa-apa kan, orang kepo ya, orang penasaran gitu. Ya udah nggak apa-apa, orang penasaran, jadi wajar. Iya. Masih tak anggap wajar, wes nggak apa-apa gitu. Iya benar. Ya, Tapi kan seiring kesini kan orang kan semakin banyak yang apa ya, merasa biasa aja gitu loh. Maria akan dianggap seperti teman-teman yang lainnya sama gitu loh, ya kan? Iya, benar. Pasti ada perubahan kan, Iya, semakin benar. kesini gitu. itu sering ditanya-tanya kayak gitu, sering dikepo-kepoin tuh tepatnya pas masih di Kalimantan. Oh, Di justru sana tuh masih di orang sana. mesti kayak, kalau misalnya aku jalan, jujur kalau di sana aku jarang banget keluar. Oh gitu. Iya. Alasannya karena Iya. apa, masyarakat di sana itu berbeda dengan di sini? Ya apa ya, kalau dibilang beda ya sebenarnya sama aja, mungkin kayak jarang ngelihat. Oke. Kalau di sini kan kebanyakan anak-anak berkebutuhan khusus, karena memang sekolah kan di sini udah ada sekolah inklusi segala macam. Kalau di sana kan belum. Belum terbiasa melihat Belum itu. terbiasa. Iya, ada sekolah itu cuma kayak di asrama Oh, gitu. gitu. Jadi kan Oh, anak-anaknya gitu. jarang keluar. Jarang keluar. Nah, Jadi hanya tertentu aja yang melihat, enggak. Kalau di sini kan banyak gitu ya, Iya, benar. baratnya banyak yang berkeliaran. banyak yang jalan-jalan gitu loh waktu itu ya kan. Jadi orang mandangnya sudah terbiasa. Gitu. Kalau di Kalimantan mungkin ya karena di asrama itu ya, jadi aktivitasnya mungkin di dalam asrama, Iya, di luar itu jarang. Jadi orang Mungkin cara juga pandangnya jarang. juga beda, dan Iya. Ya mungkin saja. cara pandangnya beda. Masyarakat di sana mungkin akan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang Aneh. ya mungkin yang ya yang harus memang harus tidak usah keluar lah gitu. Mungkin seperti itu. Iya. Artinya enak kalau dibuat peneliti. Boleh. Ngajak Maria. Oke. Lanjut ya, Kak Agus. Lanjut Agus, gimana? Kalau pandangan dari lingkungan sekitar, mungkin ngekos itu mungkin kayak bapak ibu kosnya itu pertama-tama awalnya ya kayak kasihan gitu, peduli. Ya alhamdulillahnya sekarang bapak ibu kosnya menerima banget, bisa menerima, kayak dianggap anak sendiri. Kadang-kadang pagi dibuatin sarapan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian merasa nggak kalau misalnya
ada seseorang nih atau ada beberapa teman kalian yang berkomunikasi dengan kalian, kalian merasa nggak temanku ini kasihan sama aku? Oh nggak, temanku ini nggak kasihan, oh biasa. Ada perasaan seperti ini? Ada. Oh ada. Oh, ada. Aku gimana? Iya, Sama. Kalau Ridwan gimana, Wan? Ketika berkomunikasi dengan teman-temanmu, ada perasaan seperti itu? Awalnya iya. Oh, awalnya ya. Awalnya kayak Iya. apakah yang saya lakukan ini sudah benar gitu loh. Kan takutnya Menyinggung, itu kan. menyinggung nggak? Nah, tapi setelah semakin kesini ya biasa. Jadi iya. Kalau mungkin dulu awal-awal kuliah itu agak hati-hati gitu ya. Agak hati-hati, Mungkin, iya. Kalau sekarang sudah lost gitu. Iya, ibaratnya sudah lost seperti Sudah itu. lost gitu. Sudah nggak ada batasan lagi gitu. Oke. Kalau saya tarik ini nih, kesimpulannya berarti mereka sudah nyaman di sini dan sudah nyaman kuliah di sini, merasa seperti keluarga, mungkin seperti itu ya. Itu yang utama ya kan, yang bisa kalian diterima di sini ya. Seperti itu. Walaupun mungkin untuk sarana prasarana lainnya kita masih butuh proses juga ini ya. Terus kemudian untuk program-program mengenai di PLB, program kegiatan di PLB sejauh ini juga semakin bertambah ya. Itu yang bikin kalian juga tetap semangat untuk kuliah di sini ya. Oke. Kita ngomong harapan nih. Harapan Mereka ke depannya gitu ya kan. Mereka kan semester 6. Setahun lagi atau 1,5 tahun lagi kan harusnya lulus ya. Harusnya. Karena bisa saja molor kan. Mereka harusnya lulus gitu mereka kan. merasa kesulitan nggak ngikutin mata kuliahnya di sini ya? Ridwan gimana? Lancar aja atau gimana? Kalau saya sih lancar saja sih, Mbak. Lancar saja, oke. Maria? Yang paling sulit apa mata kuliahnya nih? Puji Tuhannya sih, ya nggak lancar. Lancar, Iya. oke. Agus. Ya, namanya juga manusia pasti ada sedikit Kesulitan. Iya, Kesulitan. kesulitan. Tapi Perlu alhamdulillah, belajar. alhamdulillah bisa diselesaikan. Oke, kita ngomong harapan Harapan sekarang yang nih. tadi itu. Kalian kan 1,5 tahun lagi atau 1 tahun lagi kan pasti lulus gitu ya. Agus, insya Allah. Semoga. Agus pasti akan ya kalau nggak di Jember sini pulang ke Ambulu. Kalau Maria kalau nggak di Malang Jember atau di Kalimantan. Malang atau pulang ke Kalimantan. Kalau Ridwan saya rasa pasti pulang ke Mengembangkan. Merauke ya kan, pasti pulang ke Merauke Air. ya kan, pasti pulang ke Kan di Merauke. sana. Ya. Jadi harapan kalian setelah lulus nanti itu dengan kalian pulang membawa titel sebagai sarjana pendidikan luar biasa itu, harapan kalian tuh apa? Dimulai Agus dulu. Mulai dari Agus dulu. Baik, mungkin kalau harapan saya sendiri, Apakah masih tetap pengen jadi pengusaha? mungkin pengusaha itu bisa di nomor Jalani 2, nomor berjalan. 2, nomor 3 itu bisa. Sudah menjadi nomor sekian loh. Berarti Iya. dia mau lanjut sekolah. Oh iya. Mungkin ya itu. Oh, Mungkin, iya. rencananya kalau udah habis lulus dari Unipar mungkin Lanjut cari-cari beasiswa itu. Untuk lanjut sekolah Gus ya. Iya. Studi ya, lanjut Iya, studi. mungkin di Iya, S2 bagus nih. siapa Bagus tahu nih. ada Semangatnya tinggi. dari pemerintah mau, wah anak ini semangat sekali, Oke. dikasih beasiswa, kita lanjut kuliah lagi S2. Amin. Mungkin Oke. di sela-sela nyari beasiswa S2 mungkin cari pengalaman ngajar, setelah itu mungkin kayak kerja-kerja sampingan ya kayak tadi bisnis usaha tadi itu. Seperti itu. Gambarannya seperti itulah. Jadi pilihannya ada 2 ya. Kalau yang utama lanjut kuliah. 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 Yang kedua berarti bisnis sampingan tadi. Entah mengajar, entah membuka usaha, usaha. gitu ya. Ya kebetulan juga sama kan hobinya di musik juga ya. Uh-huh. Sering-sering ngambil job Ini nyanyi di juara kafe gitu. tuh. Oh iya, juara apa Gus? tuh. Kebetulan kemarin juara cover musik. Oh. Cover musik. Yang di cover lagunya siapa? Kebetulan lagu dari Jember kalau nggak salah. Kok nggak salah sih Gus? Seduluran Selawase. Saduran Selawase. Oke. Oke. Nanti kita pingin denger nih. Maria, seperti apa harapannya? Oke, buat ke depan Sebentar, mau di sini di Malang atau pulang ke Kalimantan? pulang ke Kalimantan. Oh, pulang. Pulang ke Kalimantan. Pulang ternyata. Segitunya kamu menjawab dengan cepat ya. Apakah di tempat ini membuatmu nggak kerasa? Bukan nggak kerasan Bu, soalnya kan udah merantau dari SMP terus sampai kuliah nih di merantau terus. Atau ada yang nunggu di sana? Nggak ada. Nggak ada. Belum mungkin. Orang tua Orang tua yang sudah nunggu, nunggu. iya. Untuk kembali ke Kalimantan. Iya.
Terus rencananya di sana mau ngapain, Maria? Nanti ya rencananya nih masih nyari-nyari nih, kayak kan ada satu sekolah SLB, nanti rencananya kayak mau coba nih Masuk di situ. ngelamar kerja di situ dulu, terus sambil kayak ya buka-buka usaha, jualan-jualan apa gitu. Di kabupaten apa tadi Maria? Melawi. Melawi. Mau ke sana kan? Baru ya. Aku masih ngeblank. Maksudnya posisinya di mana gitu? Dulu itu Kabupaten Sintang. Terus mau ngapain? Oh, Sintang. Ya, terus jadi misah gitu. Pemekaran gitu ya. Iya. Pemekaran. Target ya? Mungkin mau ke sana. Kalau ke Iya, sana Pak Dedi biasanya mau ke sana. kalau ke sana tuh dari ke Pontianak. Iya, ke Pontianak dulu. Dari Habis sini itu Surabaya, Pontianak. Habis itu pakai travel lagi ke Nangapino 8 jam. Wow, 8 jam. Apakah tidak ada akses lain? Kayak pesawat. Pesawat. Ada. Itu dari Sintang. Jadi dari Pontianak langsung ke Ke Sintang. Sintang, habis itu ke Nangapino aja. Nangapinonya dari Sintang berapa jam? Itu paling 15 menit kalau pakai Oh, pesawat. Pesawat kecil. Pesawat kecil. Ya. Itu pesawat kecil itu masalahnya. Sepertinya juga mehong. Iya. Iya, iya Maria ya. Iya, benar Kan? sekali. Oke. Lanjut. Ridwan. Ya. Wah, penasaran saya. Dia mau mengembangkan apa nanti di tanah kelahirannya? Wih. Seperti apa harapannya Ridwan, di Harapan. Merauke? Di Merauke. Mm. Merauke sekarang bagus kotanya, ya kan? Iya, sudah cukup berkembang. Ya harapan saya, yang jelas ini sih, mengisi apa ya istilahnya, supply and demand di sana. Artinya kan di sana kan memang sumber daya manusia Manusianya untuk yang kurang. khusus PLB itu kan memang sangat jarang. Nah, Jadi mau tidak mau akhirnya sekolah-sekolah luar biasa itu mengambil guru-guru umum yang mungkin ya Untuk mengajar gitu iya, ya. yang agak yang mohon maaf kurang berkompeten dalam pendidikan luar biasa tersebut. Nah, itu mungkin saya bisa membantu setidaknya mengisi hal itu. Terus juga saya ingin, ya kebetulan latar belakang saya kan dari dua tadi itu yang komputer TKJ, sama TKJ. jadi saya tetap akan bergerak di bidang teknologi. Peluang besar ini buat dia. Dia pintar ngambil peluangnya. Iya, jadi ingin mengembangkan apa ya, bagaimana caranya supaya Atau mungkin sebenarnya Ridwan ini sudah dipesan di Papua. Dipesan tuh artinya Udah mungkin di-booking. udah di booking gitu maksudnya. Nanti di sana, oh kalau kamu nanti sudah lulus, nanti kamu di sini Atau gitu. dia dapat beasiswa ya dari sana? tidak. 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 Iya. Benar-benar panggilan hati. Iya, jadi ya itu ingin membuat teknologi baru sih. Ya, insya Allah untuk mempermudah, artinya accessible gitu lah, untuk mempermudah orang-orang yang membutuhkan, orang spesial yang membutuhkan teknologi gitu. Mungkin di sana. Terus yang memperbaiki mindset yang agak kurang tepat terhadap pendidikan untuk anak-anak mereka yang mungkin berkebutuhan khusus. Karena di sana kan memang kebanyakan itu masih ya agak kaku gitu, masih dalam pendidikan. Aku gimana? Kurang tepatnya bagaimana nih? Maksudnya lebih ke kayak gini, misalnya kadang ada beberapa yang misalnya ya itu mungkin karena kurangnya edukasi ya, atau sosialisasi terhadap Pendidikan inklusif. pendidikan inklusif ataupun pendidikan luar biasa itu. Oke. Jadi mereka tuh kalau punya anak nih misalnya berkebutuhan khusus nih, misalnya nggak bisa tunanetra misalnya. Jadi mereka tuh mempunyai pola pikir yang masih sangat sederhana. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya, kebanyakan ya nggak usah disoalkan aja karena takut akan memberatkan di kemudian hari. Nah, jadi akhirnya mereka tidak dapat istilahnya Layanan pendidikan gitu iya. ya. Berarti PR-nya dia untuk kembali ke tanah kelahirannya adalah Membangun. merubah mindset masyarakat di sana, Iya, ya kan, membangun. mengenai pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif. Iya, dan itu memang bukan sesuatu yang mudah itu pasti. Mudah, benar. Itu pasti Dan sulit. kamu bisa membutuhkan teman-temanmu yang lain Iya. di PLB untuk Dibawa ke sana. perubahan di Dibawa ke masyarakat di sana, ya kan? Iya, jadi semoga Agus Sudah ditarik-tarik itu. iya. Seru. Harapannya ya begitu sih kalau saya pribadi. Oke. Oke, gini. Ini kan kalian dari prodi ya, dan kalian di sini kan angkatan mungkin bisa dikatakan yang paling senior gitu kan. Semester 6 kan termasuk angkatan yang paling senior. Kakak tingkat kalian kan yang semester 8 ya skripsi ya, skripsi. Berarti yang melakukan proses pembelajaran kalian kan yang paling senior. Kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan ke orang-orang di luar sana itu berkaitan dengan prodi PLB? Kenapa sih harus masuk ke PLB? Apa untungnya masuk PLB gitu loh? Apa benefit yang didapat? Terus PLB itu seperti apa gitu?
Mau dari mana dulu nih? Silakan, Sepertinya Mas. kalau Maria dulu belum pernah. Oh iya, Maria dulu. Coba Maria. Dari tadi ditunjuk aja, makanya silakan ayo Maria. Oke, kenapa kok harus milih PLB? Kenapa harus masuk PLB gitu ya Pak ya? Iya. Unipar. Di Unipar. Di Unipar. Kenapa kok harus masuk PLB di Unipar? PLB itu seru. Seru. Ya, apalagi di Seru. Unipar. Hmm. Aku nggak tahu sih kalau di kelas lain, tapi kalau khususnya di PLB kelasnya kami tuh bilangnya gini, ini keluarga. Jadi kami itu keluarga. Ya, kami nganggap kami itu keluarga. Jadi kenapa kok aku bilang PLB itu seru? Pertama ya, kita tuh belajar tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Kan itu jarang banget. Orang luar sana tuh banyak yang nggak tahu apa sih PLB. Kalau ditanya, Mbak ngambil kuliah apa? PLB itu apa? Kan masih banyak nih yang belum tahu. Jadi kayak pertama ya kita bisa belajar tentang anak-anak berkebutuhan khusus, terus Bahasa isyarat. iya bahasa isyarat, terus ini braille kan Braille, itu ya. nggak semua orang bisa. Nggak semua orang Iya. bisa. Dan yang pasti Baru ya itu Iya, sesuatu yang benar. baru gitu. Dan yang pasti di PLB dipelajari. Entah itu dia bisa atau enggak, pasti itu dipelajari. Oke. Itu. Terus kenapa kok harus di Unipar? Unipar itu biayanya terjangkau. Itu pertama. Biaya terjangkau. Iya. Dan ini friendly. Iya, benar. Ramah. Iya bener, ramah banget. Ramah banget. Di sini kayak penerimaannya bagus banget. Alhamdulillah. Oke, berikutnya dari Agus atau dari Ridwan? Silakan. Dia ngasih kode yang kita nggak tahu nih kan. Mungkin dari saya saja. Oke. Ya Ridwan nggak ada ide nanti. Ya Gus. Kalau saya kurang lebihnya sama Kak Maria barusan. Ya mungkin dari orang awam tuh kuliah di mana? Di Unipar. Ambil jurusan apa? Jurusan PLB apa itu PLB? Mesti kayak gitu. Rata-rata semua bilang gitu tanyanya. Pendidikan luar biasa. Sebenarnya kalau di pendidikan luar biasa sendiri itu kalau menurut saya sendiri tuh emang asik sih, keren gitu. Seru. Gimana Seru nih juga. letak kerennya gimana Gus? Kerennya kita itu kayak kita bisa mungkin kalau dari sudut pandang dari teman-teman yang umum atau yang normal tuh mungkin kita tuh bisa bareng-bareng belajar sama teman-teman disabilitas tuh kan Sesuatu yang berbeda, ya. suatu Unik pengalaman ya? yang unik ya. Oke, unik. Jarang ditemukan. Kan di situ juga kita udah bisa mengenal disabilitas gitu. Bisa mengenal kayak saya gini. Itu udah di situ kita belajar bareng itu asik sebenarnya. Menurut saya itu asik, nggak bosenin juga kalau kita belajar. Karena di PLB sendiri kita ya tadi dibilang sama Kak Maria tadi ada bahasa isyarat, braille, suatu kayak komputer bicara, massage, cara terapi anak-anak teman-teman dari autis kayak gitu Bu, banyak sekali Banyak yang terapinya. dipelajari. Iya. Iya. Jadi itu nggak bosen sebenarnya. Malah pengen tahu ya, penasaran sampai aku pengen S2 nih. Itu yang bikin dia Tidak sekolah saja. lagi. Amin. Lanjut, Setelah Terakhir, Ayo, Apa? Tadi pertanyaan gimana? kenapa milih PLB? kenapa harus ngambil PLB di Unipar ini? Kenapa? Oh, iya. Apa keistimewaannya gitu loh? Sebenarnya iya, sesuai yang dikatakan teman-teman ya itu asik seru tadi. Asik, seru. Dan Keren. karena memang untuk mungkin masyarakat di luar sana ya kebanyakan yang memang masih awam sekali. Karena jujur juga teman-teman saya tidak tahu. Apalagi orang-orang di sana juga kalaupun kuliah ya, maksudnya dari timur tuh pasti mereka larinya ke Jogja. Ini agak stereotyping, cuman memang mereka larinya biasanya ke Iya sih, Jogja, memang. Solo, Semarang, sekitar situ. Nah, jadi untuk informasi saja, PLB ada di Jember. Jadi seperti itu. Jadi di Unipar ya. Oke. Nah, jadi ada di Unipar. Nah, ingin ambil PLB karena itu tadi. Mungkin ya panggilan hati tadi ya. Panggilan hati karena ingin. Utama itu sebenarnya. Tapi memang bener kok katanya Ridwan itu dari sejak zaman kuliah kan saya kuliah tuh di Malang memang ya. Jadi orang Timur, orang Papua, orang Maluku, NTT, itu NTB itu memang kalau mereka itu kuliah itu ada persepsi memang harus ke Jawa, Harus ke gitu. Jawa, harus iya. ke Jawa gitu. Ada opini, nggak Ada tahu opini. sih itu maksudnya apakah memang tertulis atau memang hanya terucap aja tapi ada opini itu memang. Iya, itu iya sih. Semboyan. Mungkin cara pandang masyarakatnya mungkin ya. Iya, mungkin mereka masih ya tahunya saja mungkin pendidikan yang bagus tuh ada di Jogja kayak gitu. Karena kota pelajar kayak gitu. Kan itu kan memang yang sering disorot di TV. Nah, jadi kita mengkonsumsi apa-apa yang memang sering ditampilkan di TV kebanyakan. Nah, gitu ya. jadi memperoleh informasi dari sana. Cuman saya kebetulan kenapa ambil PLB di Unipar karena memang modal nekat dari Google.
Dari dulu dari Google memang. Tapi kamu merasa nggak ya, ini karena kamu kan berbeda kan dengan teman-teman yang ada di PLB yang merasa normal kan ya. Merasa nggak kamu meningkatkan daerah sensitivitasmu terhadap interaksi sosial kepada mereka? Merasa lebih bagaimana gitu? Oh iya. Iya, saya sangat lebih bagaimana istilahnya. Karena dulu saya berpikir kayak gini. Kayak misalnya saya ketemu orang-orang seperti maksudnya Agus, maksudnya orang-orang yang memang berhubungan khusus. Di situ saya seperti kayak bingung harus melakukan apa kadang. Karena kayak ya itu, kita tuh takut terlalu berlebihan atau terlalu kurang dalam memperlakukan mereka. Sedangkan kesannya hati-hati. Kesannya sangat berhati-hati sampai akhirnya kita yang nggak melakukan apa-apa. Gitu. Jadi ya lebih banyak diam dulu mungkin ya. Jadi yang saya pelajari akhirnya ada sesuatu dalam diri ini yang kayak mengatakan kamu ya bersikap biasa aja. Intinya lakukan apa yang mereka memang ingin kamu lakukan. Artinya mereka butuh apa, kamu bantu aja. Kalau mereka nggak butuh itu, sudah sampai di situ. Artinya ya udah, kalau memang toh mereka kan juga artinya manusia yang memang yang mau tidak mau akan beraktivitas, melakukan aktivitas sehari-hari, berinteraksi sosial secara bersama. Secara bersama. Akhirnya saya lebih paham bagaimana caranya, yaitu bisa untuk tetap istilahnya akrab gitu loh maksudnya dengan mereka dalam tanda kutip gitu. Dan itu salah satunya juga ketika saya belajar bersama mereka ya di Prodi PLB itu tumbuh perasaan mengenai sensitivitas terhadap interaksi sosial bersama. Dan itu salah satu, saya pikir itu salah satu wujud pendidikan inklusif ya. Jadi kita merasa kita bersama gitu. Iya, kita bersama, kita nggak berbeda. Kita tidak berbeda. Itu Dan. Panjang ya. Oke, gitu aja. Mungkin next time kita bisa mengundang mereka lagi ketika ada topik-topik atau isu-isu yang terbaru terkait ya kan mereka masih 1,5 tahun lah ya, masih cukup lah untuk kita. Saya jadi penasaran setelah dia skripsi nanti seperti apa ya kan? Iya. Gimana? Apakah ini kita mungkin bisa nanti roadshow ke Merauke. Oh ya Ini Kalimantan. Atau mungkin ke Ambulu bisa. Sepertinya yang deket dulu deh. Gitu aja. Oke, terima kasih ya Ridwan, Maria sama Agus atas kedatangannya. Waktunya juga sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kuliah di acara berbagi pengalaman dengan kita mengenai kuliah di PLB di Unipar ya. Semoga bermanfaat untuk semua. Oke, gitu aja. Terima kasih. Ayo kita akhiri. Kita belum ngajarin dia salam podcastnya iya. kita. Kalau bahasa isyarat P gimana nih? P. Oke. Ayo. Seperti ini ya. Ayo. P. Ayo. 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 Ya asik gitu. Agus ingat. Oke. Kita tutup. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast. Terdiam melihat kau pergi dari sisiku, dari sampingku. Tinggalkan aku seakan semaya yang pernah terjadi, tak lagi kau rasa.
sedang